Kalau memilih bertahan di dalam rumah tangga setelah dikhianati berkali-kali, tapi tiap hari hidup dalam kecurigaan, tiap malam menangis di kamar sendiri, dan tiap lihat wajah suami rasanya sesak, itu namanya bukan bertahan. Itu namanya menyiksa diri di dalam rumah sendiri. Banyak wanita yang mengorbankan perasaannya demi anak. Tapi mereka lupa kalau anak itu tidak butuh ibu yang mengorbankan dirinya sendiri. Anak itu butuh ibu yang bahagia. Nah, hari ini buat kamu yang hebat sudah mengambil keputusan sulit untuk bertahan. Kita tidak akan membahas masa lalu suami. Kita mau bahas gimana caranya ibu bisa bahagia kembali. Punya ketenangan jiwa, tidak gila di rumah sendiri. Tarik napas dalam-dalam, mari kita bedah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Hamdi. Ingat selalu prinsip kita, melihat lebih dalam, menatap rumah tangga lebih tenang. Sahabat semua, di video sebelumnya kita sudah bahas dilema bertahan sakit pergi pun sulit. Nah, banyak yang curhat kepada saya. Mereka bertanya kepada saya, "Bang, saya sudah bulat memutuskan bertahan demi anak dan masa depan. Tapi masalahnya, saya kok ngerasa nggak bahagia di dalam rumah. Bagaimana caranya biar saya bahagia di dalam rumah, Bang? Harus mulai dari mana biar saya bisa bahagia di dalam rumah?" Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, hari ini kita akan kupas 4 langkah bangkit. 4 langkah bagaimana kemudian kita bahagia setelah dikhianati berulang-ulang. Dalam menelusuri 4 langkah itu, kita akan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan iceberg. Mengapa sih trauma pengkhianatan itu terus-menerus membayangi? Dan bagaimana kemudian kita menjinakkan bayangan-bayangan itu? Yang kedua, kita menggunakan pendekatan stoik, memindahkan pusat kebahagiaan dari suami kembali kepada diri sendiri, emotional detachment. Dan pendekatan yang ketiga, tuntunan Islam, menjadikan rumah sebagai ladang ketenangan jiwa, sakinah, melalui kelapangan dahi dan ketegasan syar'i. Siapkan catatan dan teh hangatnya. Kita mulai. Mari kita jujur dulu pada kondisi kita sekarang. Banyak istri yang berpikir bahagia itu artinya berpura-pura semua baik-baik saja. Tersenyum di depan suami, tersenyum di depan anak, tapi hatinya itu hancur. Kan begitu ya? Mereka pura-pura tersenyum, mereka pura-pura bahagia, menutupi rasa sakit hatinya. Ini tuh ibarat seperti kamu menyapu sampah di lantai, tapi sampahnya itu cuma ditutupi di bawah karpet. Kelihatannya bersih, kelihatannya rapi, tetapi begitu diinjak, bau busuknya itu tetap keluar. Pura-pura lupa, padahal itu bukan menyembuhkan. Itu cuma menunda ledakan emosi. Lalu kenapa sulit sekali bahagia tinggal di rumah yang sudah ada pengkhianatan berulang-ulang? Karena setiap hal kecil itu bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemicu. Suami pegang HP sendirian, kita sudah panik. Suami pulang terlambat, dada mulai sesak. Kan begitu ya? Hal-hal yang kecil yang kita saksikan dari perilaku pasangan kita, itu bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemicu kita. Rasa sakit itu akan tiba-tiba muncul. Rasa sesak itu akan tiba-tiba datang. Kenapa bisa begitu? Karena kamu masih menggantungkan 100% kebahagiaan kamu kepada suami. Ini yang membuat kamu lelah secara mental. Oke, kita bedah dengan pendekatan iceberg gunung es ya. Rasa sakit yang bikin kamu tidak bahagia, itu kan sebetulnya bukan cuma karena perbuatan suami, tapi karena kamu merasa kehilangan kendali atas hidup sendiri.
Kamu tuh merasa nasib kebahagiaan kamu tuh ada di tangan orang yang pernah menghancurkan kamu. Kamu masih menggantungkan kebahagiaan kamu ke dia. Maka hari ini mesti kamu rubah. Jangan lagi kamu gantungkan senyuman kamu itu pada perubahan dia. Kalau suami atau pasangan kamu berubah, ya alhamdulillah. Tapi kalau pasangan kamu belum berubah, kamu tetap berhak dan bisa bahagia mandiri. Sebaliknya, kalau kamu masih menggantungkan ke dia, sementara dia tidak mau berubah, maka selama itu juga kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Loh, gimana caranya orang kita masih tinggal satu rumah? Kan begitu ya pertanyaannya. Gimana caranya bisa bahagia di rumah yang sama dengan orang yang pernah menyakiti kita? Kita pakai ilmu stoik. Dicatat ya. Inti dari stoik adalah dichotomy of control. Ada dua wilayah. Wilayah yang bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan, dan wilayah yang tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kendalikan. Perilaku suami, pikiran suami, masa lalu suami, aktingnya suami, dramanya suami, itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Sementara pikiran kita, kebahagiaan kita, reaksi kita, respon kita, itu 100% di bawah kendali kita. Kita yang menentukan itu. Kamu tuh tidak bisa mengontrol pasangan kamu, nanti sore pulang bawa bunga atau bawa masalah. Kamu nggak bisa mengendalikan itu. Tapi 100% kamu bisa mengontrol apakah sore ini kamu mau menikmati teh atau mau menikmati kopi, itu 100% di bawah kendali kamu. Sore ini, ibu mau mendengarkan murotal Al-Quran atau mau memikirkan dosa-dosa suami, itu pilihan hati kamu. 100% di bawah kendali kamu. Jadi stop. Jadi jangan lagi seperti sipir penjara yang ngawasin gerak-gerik suami 24 jam. Makin ibu awasi, makin ibu berharap untuk bisa mengendalikan dia, maka ibu semakin gila. Semakin tidak waras. Kenapa? Karena ibu memang tidak bisa mengendalikan dia. Kamu tidak bisa mengontrol dia. Bukan berarti kita cuek, bukan. Tetapi kita mesti sadar, kita tidak bisa mengendalikan dia. Yang kita bisa kendalikan adalah apa yang ada pada diri kita. Bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Jadi fokus saja dengan apa yang bisa kita kendalikan. Lakukan self-care. Lakukan lagi hobi-hobi kamu yang sempat hilang. Ya, mulai mempercantik diri. Rutin jalan pagi, atau ikut pengajian, itu 100% di bawah kendali kamu. Lalu dalam perspektif agama Islam bagaimana? Ada yang bertanya, Bang, bagaimana caranya menata hati setelah dikhianati dalam agama Islam? Maaf dalam Islam atau al-afwu, itu kan artinya melepaskan dendam di hati agar jiwa kita itu tenang. Bukan berarti kita masa bodoh. Atau bukan berarti kita mau membenarkan perilaku buruk dia, bukan. Atau bukan berarti kita pasrah dibohongi, bukan berarti kita pasrah dikhianati, bukan. Jadi ketika kamu dikhianati, ya kamu berikan batasan yang tegas, sampaikan kepada pasangan kamu, Mas, aku memilih bertahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga anak-anak. Tapi untuk membuat rumah ini hangat lagi, kita butuh keterbukaan total. Kalau kesepakatan ini dilanggar, aku tidak bisa membiarkan jiwaku hancur lagi. Tegas batasannya. Ada batasan yang tegas. Maka kebaikan yang kamu lakukan di rumah, tidak lagi kemudian kamu sandarkan ke dia. Kebaikan yang kamu lakukan, kamu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu melayani pasangan kamu memasak, kamu menata rumah, kamu nyuci, kamu membuatkan kopi, jangan lagi kemudian berharap pasangan kamu itu berubah. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, kamu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kamu berbuat baik,
kamu membuatkan kopi untuk pasangan kamu, kemudian kamu berharap mudah-mudahan dia berubah, kemudian faktanya dia tidak berubah, maka kamu akan kecewa. Bukan berarti kita tidak boleh berharap, boleh. Kita mesti berharap, tetapi harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya itu diubah, bukan lagi untuk dia, tapi niatnya lillahi ta'ala. Saya melayani dan menata rumah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami mengapresiasi, alhamdulillah. Kalau ternyata pasangan kamu tidak mengapresiasi, ya nggak ada masalah. Pahala saya sudah dicatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini yang bikin hati lempeng dan tahan banting. Jadi jangan lagi kemudian berharap ke dia, nggak usah. Kamu bertahan bukan karena dia. Aku bertahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokuskan dirimu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga prasangka-prasangka buruk, asumsi-asumsi buruk berlahan kemudian akan hilang. Sehingga kamu tinggal di rumah itu mendapatkan ketenangan. Jangan sampai kemudian ketika hari ini kamu memilih bertahan dengan alasan anak, tetapi kamu tidak mampu mengelola emosi kamu, pada akhirnya kamu depresi, yang awalnya bertahan demi anak, anak rusak karena perilaku kamu. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi kalau kamu hari ini memilih bertahan, maka bahagiakan diri kamu. Jangan sandarkan lagi diri kamu ke dia, tapi sandarkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop menjadi detektif buat pasangan kamu. Hapus kebiasaan memata-matai HP atau mencari-cari kesalahan pasangan kamu. Fokus bahagiakan diri kamu, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Luangkan waktu 30 menit untuk diri sendiri. Tugas kamu adalah menjadi versi terbaik dari kamu. Soal hati pasangan kamu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ingat, kita tidak bisa mengubah bab awal dari buku kita yang sudah terlanjur robek dan bernoda. Tapi kita memegang pena untuk menuliskan bab-bab selanjutnya dengan penuh kebahagiaan dan martabat. Ingat, rumah yang bahagia itu tidak ditentukan dari seberapa sempurna suami atau istri kita. Tapi rumah yang bahagia itu dari seberapa lapang hati kita dalam menyandarkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat atau grup yang sedang membutuhkan ketenangan. Saya Hamdi, melihat lebih dalam, menata rumah tangga lebih tenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.